Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik di Cisco Packet Tracer. Routing statik sendiri untuk tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik sendiri adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, lalu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik sendiri yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, dan router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Lalu ada admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing ini, yaitu destination adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 00000 untuk semua jaringannya. Lalu ada gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Ref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance-nya 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan sendiri menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosesor router, lalu tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugiannya sendiri yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, lalu administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Lalu yang terakhir yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, langsung saja untuk percobaannya kita akan mencoba mensimulasikan routing statiknya dengan melibatkan 3 router, 2 server, dan 3 PC ini. Langsung saja di Cisco Packet Tracer kita akan menggunakan Peter router 1, 2, dan 3. Sebelumnya saya rename dulu, ini harusnya router 1, router 2, dan ini adalah router 3. Lalu kita tambahkan servernya di atasnya sini. Server 1 dan server 2. Ini harusnya server 2 ya. Ini server 1. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan end device-nya yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu selanjutnya yaitu menghubungkan setiap
device-nya dengan menggunakan copper crossover untuk antara PC dengan routernya, PC 1 dengan router yaitu fast internet 0 dengan fast internet 0. Ini menggunakan copper crossover ya. Copper crossover yang seperti ini. Ya, PC 2 fast internet 1 ke fast internet 0. Begitu juga yang PC 3-nya fast internet 0, ini fast internet 0. Lalu untuk menghubungkan antara routernya kita menggunakan kabel serial DTE ya, seperti ini. Untuk router 1 ke router 2 kita menggunakan serial 2 ke serial 2. Lalu router 2 ke router 3 kita menggunakan serial 3 ke serial 3. Lalu router 3 ke router 1 kita menggunakan serial 2 di router satunya serial 3. Lalu untuk menghubungkan server dengan router 3 kita menggunakan copper crossover sama seperti PC ya. Fast internet 0 ke fast internet 0. Lalu server 2 fast internet 0 lalu fast internet 1.0. Selanjutnya adalah men-setting setiap IP pada routernya, server, dan PC-nya. Kita akan men-setel IP router pertama dulu ya, di config, lalu di fast ethernet 0 ya, kita akan men-setting satu sembilan dua satu enam delapan 1.62 karena fast internet 0 ini terhubung dengan PC 1 ya. Untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.192 ya. Jangan lupa port statusnya di on kan agar bisa digunakan. Lalu pada fast internet 1 kita menggunakan IP 192.168.1.126. Begitu juga pada subnet masknya sama 255.255.255.192. Lalu kita nyalakan port statusnya menjadi on. Lalu serial 2-nya, serial 2 terhubung dengan router 2 ya. Jadi IP-nya adalah 12.12.12.1. Karena sesuai dengan petunjuknya di sini 12.12.12.0 ya. Pada 13.13.0, 23.23.0. Untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0 ya. Lalu clock rate-nya kita ubah menjadi 200.000 ya. Maaf, 2 juta ini ya. Lalu pada serial 3 sama seperti sebelumnya, kita set clock rate-nya menjadi 2 juta lalu dinyalakan, lalu kita setel IP-nya menjadi 23.23.23. Maaf ya, 13.13.13.1 karena ini adalah router pertama ya. Router pertama harusnya itu 13.13.13.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita langsung saja untuk mensetel di statiknya biar sekalian juga.
Ya, untuk router 1 kita memasukkan 192.168.1.128 dengan masnya 255.255.128 12.12.12.2. Lalu kita add, lalu kembali lagi untuk mengaplikasikan dua network atau destination-nya juga 33.33.33.0. Subnet-nya 0. Lalu next hop-nya yaitu 13.13.13.3. Kita add. Begitu juga 43.43.43.0. Ya, sama. Lalu kita add. Nah, jika sudah, kita tutup. Lalu kembali lagi ke router 2. Menyetelnya ya. Di fase Ethernet 0. Kita akan menyetel IP-nya 192.168.1.154. Untuk subnet masknya dengan akhiran 128. Jangan lupa di on kan biar bisa berjalan dengan baik. Lalu serial 2 clock rate kita atur 2 juta, kita nyalakan. Untuk IP-nya sendiri yaitu 12.12.12.2 karena router kedua ya. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0 ya. Lanjut ke serial 3-nya, sama seperti sebelumnya, atur 2 juta lalu dinyalakan. Lalu IP-nya yaitu 23.23.23.2 karena dia kedua. Lalu ini mengarah ke router 3 ya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan 23.23.23.0. Subnet masknya yaitu 255.255.0. Lanjut langsung ke statiknya. Untuk router kedua ini ada 192.168.1.0. Nah, 255.128. Itu next hop-nya 12.12.12.1. Lalu kita add. Lalu kembali lagi menambahkan 33.33.33.0. Subnet masknya dengan akhiran 0. Gateway-nya 23.23.23.3. Ya, lalu kita add. Lalu terakhir 43.43.43.0. Subnet masknya masih sama dengan dan gateway-nya juga masih sama. Langsung aja kita add. Jika sudah, kita tutup lalu ke router 3. Di router 3 ini kita menyetel koneksi dengan servernya ya. Jadi untuk servernya kita menyetel IP-nya yaitu 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu jangan lupa dinyalakan fase Ethernet 1 yaitu ke server 2 ya. IP address-nya yaitu 43.43.43.3 255.255.255.0 untuk subnet masknya ya. Untuk serial 2-nya sama, clock rate-nya 2 juta. Lalu untuk IP-nya yaitu 12.12.12.3 karena menyambung dengan router 1 ya.
Untuk subnet masknya setel di 255.255.0 ke serial 3 sama juga, cuma bedanya ini serial 3 terkoneksi dengan router 2, jadi IP nya yaitu 233.23.23.3. Lalu subnet masknya sama juga. Ini kita setel statiknya. Untuk statiknya yaitu 192.168.1.0. Lalu netmasknya 255.255.255.128. Next hopnya 12.12.12.1. Kita add. Lalu untuk keduanya 192.168.1.128. 255 masih sama, 23.23.23.2. Jadi setiap next hop ini bakal menuju ke tiap routernya. Sebagai contoh ya, ini yang router 1 12.12.12.2, yaitu dia akan menuju ke router 2. Jadi ini 13.13.13.3 jadi ke router 3 dan seterusnya ya. Router 2 12.12.12.1 jadi dari router 2 ke router 1, 23.23.23.3 ke router 3 dari router 2. Ini juga sama, router 3 12.12.12.1 ke router 1, 23.23.23.2 ke router 2. Langsung saja kita add. Jika sudah, kita tutup. Lalu kita akan setel IP di setiap PC-nya terlebih dahulu ya. Kita ke PC 1, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration-nya. Kita akan setel untuk PC 1 kita setel IP-nya 192.168.1.1. Lalu subnet masknya dengan akhiran 192. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.62 dengan DNS-nya yaitu 33.33.33.1, yaitu untuk router 1 ya. Ya, langsung kita tutup karena langsung tersimpan dengan sendirinya ya. Kita tutup, beralih ke PC 2 sama seperti sebelumnya ya. Tapi dengan IP yang berbeda. Untuk PC 2 ini IP-nya yaitu 192.168.1.65 ya. Lalu subnet masknya 255.255.255.192 sama seperti di PC 1. Untuk gateway-nya 192.168.1.126. Lalu untuk DNS-nya ya masih sama 33.33.33.1. Langsung tutup dan beralih ke PC 3. Untuk PC 3 ini IP-nya yaitu 192.168.1.253. Untuk subnet masknya yaitu dengan akhiran 128. Untuk gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Jika sudah, kita tutup lalu ke bagian setelan IP pada servernya. Desktop di IP configuration. Untuk server 1 ya,
kita setelah IP-nya 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, gateway-nya 33.33.33.0. Untuk DNS servernya tidak perlu diapa-apakan, cukup 0 saja ya. Lalu kita cek di config-nya di setting. Nah, default gateway-nya sudah muncul pada 33.33.33.0. Kita tutup. Lalu untuk server kedua ya. Server kedua dengan IP 43.43.43.1. Subnet mask 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 43.43.43.3 karena mengarah ke router 3. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu default gateway-nya sudah muncul, langsung kita tutup. Ya, jika sudah, kita akan kembali ke ini, lalu kita akan mencoba di mode simulasi. Kita show none dulu, lalu kita edit filter, pilih ICMP. Kita tutup, lalu kirimkan paket simple video pada PC1 ke PC2, lalu amati jalannya video ICMP-nya. Kita coba PC1 ke PC2. Kita coba. Ya, ada kesalahan. Kita cek terlebih dahulu IP-nya. Ya, sukses dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Kita cek untuk layer 3 ya dari PC2 ini. Lalu selanjutnya yaitu kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC3. Kita delete terlebih dahulu, lalu kita masukkan simple videonya PC1 ke PC3. Lalu kita jalankan. Gagal, kita cek terlebih dahulu dari mana yang salah, yaitu di router 2-nya. Di serial 2, 12.12.2 sudah on ya. Nah, ini ada yang salah nih. Ini harusnya 2 juta. Sudah on. Di serial 2. Nah, ini harusnya 2 juta. Ya. Kita reset, lalu kita jalankan kembali.
Ya, terdapat error di PC3 ya, tidak ingin menerima. Kita cek di PC3 lalu di IP-nya sama ya, tidak ada yang salah. Kita tutup, kita coba kembali ya. Masih sama. Kita cek kembali apa yang salah. Masih sama di PC3 ya. Kita cek lagi. Kita coba ubah ini IP-nya menjadi 254 ya. Kita delete dulu, kita buat baru simple videonya. Kita coba jalankan. Ya, sukses dari PC1 ke PC3-nya dan sebaliknya ya. Melalui router 1, router 2, PC3, lalu ke router 2, router 1, dan kembali ke PC1. Kita lihat terlebih dahulu di IP-nya ya, 253, destination-nya 1.1. Ya. Lalu tes selanjutnya yaitu kirimkan paket simple video dari PC1 ke server 1. Kita delete dulu, lalu tambahkan simple video PC1 ke server 1, lalu langsung jalankan. Ya, ada kesalahan, kita cek terlebih dahulu di router 3. Pas Ethernet 0 sudah benar. Ada kesalahan ya, ini belum di on ternyata. Kita cek lagi, serial 2 nya belum kita ubah clock rate-nya ya. Kita cek kembali, tidak ada yang salah, sudah benar semua ya. Kita delete dulu, kita buat yang baru, langsung jalankan. Terdapat error di server 1, kita cek dulu. Untuk IP-nya sudah benar. Nah,
Kita coba ulang lagi ya. Masih tetap sama, error pada servernya ya. Coba kita ubah default gateway-nya menjadi 3 ya. Kita cek juga di server 2 untuk memastikan ya. Langsung kita coba saja reset terlebih dahulu, lalu kita play. Ya, sukses dari PC 1 ke server 1 melalui router 1, router 3, server 1, dan sebaliknya kembali ya. Dari server 1, router 3, router 1, dan PC 1. Kita cek layer 3, 333, 1 ya. Kita tutup. Lalu selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server 2 ya. Kita delete dulu PC 1 ke PC 2. Lalu kita play. Ya, kesalahan. Kita cek di router 3 untuk fast internet 1. Tidak ada kesalahan. Kita reset lagi, lalu kita coba jalankan. Nah, sukses dari PC 1 ke server 2 melalui router 1, router 3, server 2, router 3, router 1 ke PC 1 lagi. Kita cek dulu headernya dari P3.1 yaitu server 2 ini ya. Kita tutup. Lalu selanjutnya yaitu PC 3 ke PC 1. Kita delete dulu. Kita masukkan PC 3 ke PC 1. Lalu kita play. Ya, sukses dari PC 3 ke PC 1-nya. Kita cek dulu. IP-nya sudah benar. Ini IP PC 1. Destination-nya PC 3 ini ya. IP-nya. Kita tutup. Kita delete dulu. Lalu kita cek. Kirimkan paket simple video ke PC 3 dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Lalu kita play.
sukses. Kita cek dulu ya IP PC2 ke IP PC3. Kita tutup. Lalu kirimkan paket simple video dari PC3 ke server 1. Kita delete dulu, lalu PC3 ke server 1. Kita play. Ya, sukses dari PC3 ke server 1. Kita cek dulu. Header source-nya dari server 1, ini IP-nya ya, ke PC3. Ini IP-nya. Kita cek lagi PC3 ke server 2. Kita delete, tambahkan baru lagi simple video PC3 ke server 2. Lalu kita play. Ya, sukses dari PC3 ke server 2 ya. Kita cek IP-nya 434343.1, yaitu server 2. Ini IP PC3-nya ya. Sukses untuk kembali. Ini kita delete. Kirimkan paket simple video dari server 1 ke server 2. Jadi simple video server 1 ke server 2. Lalu kita play. Ya, sukses kembali ke server 1. Untuk layernya bisa dilihat ya, seperti ini. PC server 2 ke server 1 ya, kembali dengan sempurna. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Lalu kita play. Ya, sukses dari server 1 ke PC1, lalu balik ke server 1 lagi ya. Layernya sempurna dari PC1 ke server 1. Lihat lagi, kirimkan dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Lalu kita play. Ya, sukses dari server 1 ke PC2-nya. Ini IP-nya
192.168.1.65 yaitu PC 2 nya ya, destination IP ke server 1 ini. Lalu yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Kita delete dulu simple video server 1 ke PC 3. Lalu kita run. Ya, sukses dari server 1 ke PC 3 dan sebaliknya ya. Kita cek IP-nya sama. Ya. Delete. Ya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan pada mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Ya, kita coba real time. Kita coba kembali ya, dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1 dulu. Dan PC 1 ke server 2. PC 1, PC 2. Ya, sukses. Lalu PC 1 ke PC 3 successful ya. Kita bisa lihat di sini di pojok kanan bawahnya ya. Lalu PC 1 ke server 1 sukses ya. Lalu PC 1 ke PC 2 juga sukses. Lalu ini PC 3 PC 1, PC 3 PC 2, PC 3 server 1, PC 3 server 2 ya. PC 3 ke PC 1 ya, sukses, successful PC 3 PC 1 ya. Lalu PC 3 PC 2 sukses juga. Lalu PC 3 ke server 1 sukses ya. Lalu PC 3 ke server 2 juga sukses. Server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Oke. Dari server 1 ke server 2 sukses. Server 1 ke kemana ini? Server 1 ke PC 1 sukses juga ya. Lalu server 1 ke PC 2 juga sukses. Lalu server 1 ke PC 3 juga sukses, sama hasilnya sama dengan simulasinya ya. Ya, sepertinya itu saja tentang cara tracing statik dengan 2 server, 3 router, dan 2 PC ini ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.